Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas keseharian. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Feren Tafani, yang kedua Zamila Yasmin, yang ketiga Sudarwati Nurhajah, yang keempat saya sendiri Sinatria Faren Pramudito, yang kelima Sofia Nur Nabila, yang keenam Ika Sari Ayuning Tias, dan yang terakhir adalah Armanda Amelia Putri. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Peran, Fungsi, dan Ragam Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar presentasi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai, namun untuk kali ini kita cukupkan. Baik, selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Sudarwati. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yaitu mengenai peran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi sehingga dalam kehidupannya manusia senantiasa berbahasa. Begitupun dengan masyarakat di suatu negeri. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Bahasa yang diajarkan pun harus yang baik dan benar. Sehingga ketika seseorang mengemukakan pendapat, pikiran, maupun sikap dengan bahasa yang benar dan baik. Indonesia memiliki suatu bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, sudah seharusnya bahasa yang digunakan di ruang-ruang publik harus memakai bahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena yang berkegiatan di negeri ini adalah banyak rakyat Indonesia yang harus dihargai. Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, jika bahasa Indonesia ingin mempertahankan atau bahkan mengangkat jati dirinya, harus menggunakan bahasa Indonesia di ruang publiknya. Dengan melakukan hal tersebut, kepercayaan diri bangsa ini akan dapat ditumbuhkan. Generasi bangsa ini tidak lagi terkibuli dengan globalisasi yang serangannya dirasakan sangat gencar. Sebagai contoh, penggunaan bahasa pada penamaan pusat pembelajaran masih ada yang menggunakan bahasa asing. Sedikit tambahan yaitu pendidikan bahasa memiliki potensi sebagai salah satu wahana pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Dalam pendidikan bahasa Indonesia, ada 4 kemahiran berbahasa, yaitu mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Dari keempat kemahiran berbahasa tersebut, berpotensi membentuk karakter dan jati diri bangsa yang benar dan baik. Sekian, selesai. Baik, untuk slide kedua akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, peran kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa resmi kenegaraan. Nah, maksud dari bahasa resmi kenegaraan itu adalah bahasa yang digunakan di negara Indonesia itu banyak-banyak menggunakan bahasa Indonesia sebagai misalkan dalam peristiwa upacara atau peristiwa-peristiwa dan kegiatan kenegaraan baik dalam lisan maupun bentuk tulisan. Nah, tulisan di sini yang dimaksud adalah tulisan misalkan ketika instansi-instansi pemerintah nih itu mengirimkan beberapa surat-surat atau misalkan ke dalam pidato-pidatonya atau misalkan putusan-putusan yang hal itu bersifat kenegaraan, nah itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai media di dalam menulis seperti itu. Yang kedua ada bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak sekali negara-negara, yang artinya banyak sekali suku, agama, ras, dan juga adat istiadat yang pasti sangat-sangat berbeda. Nah, hal itu digunakan, bahasa Indonesia hal itu digunakan dalam hal dunia pendidikan.
Nah, bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai nanti ke perguruan tinggi seperti kita. Nah, itu menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang menggunakan bahasa daerah, namun hal itu tidak banyak ya, misalkan seperti ada Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan juga Makassar. Nah, itu salah satu contoh penggunaan bahasa daerah seperti itu. Namun hal itu hanya digunakan pada tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Bisa di next. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Nah, dalam hal ini bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan juga masyarakat luas, tetapi bahasa Indonesia itu juga digunakan sebagai perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan juga bahasanya. Yang terakhir ada alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah salah satu atau mungkin satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahasa Indonesia itu juga diatur di dalam undang-undang dan juga di dalam Teks Sumpah Pemuda yang disahkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Armanda. Silakan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa Indonesia. Peran bahasa penting dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari berbagai fungsi yang disandangnya. Begitu besar peran bahasa dalam kehidupan manusia. Fungsi bahasa yang paling mendasar sebagai alat komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan dengan manusia. Sebagai alat komunikasi, yaitu alat pergaulan dan perhubungan dengan manusia. Sementara itu, Groskaraf menyatakan fungsi dan peran bahasa sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk menarik perhatian orang lain, untuk membebaskan diri dari tekanan emosi, ataupun untuk mengungkapkan cita rasa seni. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu bahasa dipergunakan untuk menyampaikan semua yang kita rasakan dan kita pikirkan kepada orang lain. Bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan tindak tanduk orang lain. Yang keempat, bahasa sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan alat adaptasi sosial untuk bersosialisasi. Adanya komunikasi dua arah tidak lepas dari fungsi dasar bahasa sebagai alat komunikasi. Pemakaian bahasa sebagai alat komunikasi ditentukan faktor kebahasaan linguistik dan non-kebahasaan non-linguistik. Faktor non-kebahasaan erat hubungannya dengan faktor sosial dan budaya. Fungsi bahasa Indonesia untuk memahami fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia tentulah akan mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang dapat mendasari rasa kebanggaan warga Indonesia. Rasa kebanggaan tidak mudah dibina dalam masyarakat yang sudah tercemar oleh pengaruh budaya asing. Keinginan yang timbul dari lubuk hati yang dalam untuk melestarikan bahasa nasional merupakan wujud kebanggaan bahasa nasional dengan rasa kebanggaan yang tercermin dalam diri, menjadikan bahasa Indonesia akan tetap dipakai dalam semangat kebangsaan. Yang kedua, lambang Indonesia menjadi lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia akan memiliki bahasa identitasnya kalau sebagai pemakai dapat membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia bersih dari unsur bahasa lain. Kita merasa tidak senang apabila pengutamaan pemakaian bahasa Inggris di atas bahasa Indonesia. Kita rasa keprihatinan semakin mendalam menjadi tindakan dalam bentuk keterlibatan langsung dalam upaya menertibkan pemakaian bahasa asing. Maka kadar sikap positif tersebut semakin bertambah. Sikap positif pada dasarnya merupakan perwujudan dari sikap menjunjung bahasa nasional, karena telah menyadari akan fungsi bahasa nasional sebagai lambang jati diri bangsa.
Bahasa Indonesia akan memiliki bahasa identitasnya kalau sebagai pemakai dapat membina dan mengembangkan bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia bersih dari unsur bahasa lain. Jika bahasa asing diperlukan, tentu kita dapat menerimanya sepanjang bermanfaat bagi perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai upaya strategis untuk memperkaya pembenaran kosakata. Yang ketiga, menjadi alat yang memungkinkan terwujudnya penyatuan berbagai suku bangsa yang menjadi latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Bahwa bahasa Indonesia menjadi alat yang memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bagaimana seandainya berbagai suku bangsa yang ada di Nusantara ini tidak mempunyai bahasa Indonesia yang menjembatani keberagaman bahasa itu? Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi jembatan budaya di antara suku-suku bangsa dengan latar belakang kebangsaan yang berbeda-beda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Armanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Mbak Sofia. Silakan Mbak Sofia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Secara linguistik, yang dimaksud dengan bahasa resmi ialah bahasa yang sudah umum pemakaiannya, mempunyai standar dalam sistem dan strukturnya, dan mempunyai sosial prestis yang tinggi bagi pemakainya yang tampak dalam keresmian-keresmian dari suasana pemakainya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa tersebut merupakan bahasa yang dipakai dalam administrasi pemerintahan negara Republik Indonesia serta untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia juga mempunyai beberapa fungsi, seperti yang dirumuskan dalam seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai dalam segala peristiwa, upacara, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun bentuk tulisan. Dokumen-dokumen dan keputusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato kenegaraan dan penjelasan-penjelasan pemerintah kepada masyarakat disampaikan dalam bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, maka bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Sehubungan dengan ini, perlu diupayakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media komunikasi massa. Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan tepat diterima oleh masyarakat. 4. Alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan atau penerjemahan buku-buku teks, serta penyajiannya di lembaga-lembaga pendidikan maupun melalui buku untuk masyarakat umum, bahkan melalui sarana-sarana lain di luar lembaga-lembaga pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lanjut. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda oleh bangsa Indonesia, maka sejak itulah bangsa Indonesia mempunyai bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi. Beberapa fungsi ini disimpulkan dari hasil rumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari tahun 1975.
Hasil rumusan tersebut menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. 1. Lambang kebangsaan nasional. Sebagai lambang kebangsaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa Indonesia ini, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dengan nilai-nilai budaya yang dijadikan pengayah sebagai realisasi rasa kebangsaan tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. 2. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu ciri-ciri kebahasaannya atau sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa. 3. Alat pemersatu bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab tidak ada bersaing atau dijajah oleh masyarakat suku lain. Apalagi dengan adanya kenyataan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak menghilangkan identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya daerah yang tercermin dalam bahasa masing-masing. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia telah menunjukkan sejak berabad-abad yang lalu. Semenjak bahasa Indonesia tersebut bernama bahasa Melayu, bahasa Indonesia dapat menjadi sarana komunikasi antar suku-suku bangsa di wilayah Indonesia ini. Bahasa Indonesia mampu menghilangkan jarak antara suku yang satu dengan suku yang lainnya, baik yang disebabkan oleh faktor geografi maupun latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia. Seiring dengan peralihan zaman dan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia yang kian hari banyak dipakai atau digunakan oleh beragam etnik penuturnya mengalami perubahan, baik dalam bentuk kaidah tata bunyi, pembentukan kata, tata makna, dan lain sebagainya. Perubahan kaidah baik yang menyangkut masalah kelisanan dan keberaksaraan yang seperti inilah yang dianggap sebagai bentuk ragam bahasa. Ragam bahasa yang berbeda-beda setiap antar wilayah tetap dinyatakan sebagai bahasa Indonesia. Ragam bahasa bisa ditinjau dari sudut pandang golongan penutur didasarkan pada patokan daerah penutur, pendidikan pemakai bahasa, dan sikap penutur bahasa. Ragam bahasa atau dialek setiap daerah penutur atau antar wilayah pasti berbeda. Logat daerah Pulau Jawa misalnya, bisa dipastikan antara daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berbeda, baik dalam kaidah tata bunyi, struktur kata, dan lain sebagainya. Dan akan tampak berbeda lagi antara logat daerah penutur antar pulau, semisal logat atau dialek masyarakat penutur di Jawa dan Bali. Contoh konkretnya adalah pada pelafalan bunyi T dan D pada setiap tutur katanya. Next. Ragam bahasa yang didasarkan oleh sikap penutur lebih disebut dengan istilah lenggam atau gaya. Hal ini didukung oleh lawan penutur atau orang yang diajak berkomunikasi. Ragam bahasa semacam ini pada umumnya dipengaruhi oleh faktor umur dan kedudukan, materi yang dibicarakan, dan tujuan dari penyampaian pembicaraan. Misalnya, gaya bahasa yang dipakai seseorang untuk memberikan laporan kepada atasannya, gaya memarahi orang, gaya menulis surat untuk kekasih, gaya mengobrol dengan sahabat atau teman sejawat, dan lain sebagainya. Adanya bermacam-macam ragam bahasa ini sesuai dengan fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia ragam lisan sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia ragam tulis. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ragam tulis adalah pengalihan ragam lisan ke ragam tulis atau huruf. Pendapat ini tidak dibenarkan 100%, sebab tidak semua ragam bahasa lisan dapat dituliskan. Sebaliknya, tidak semua ragam tulis dapat dilisankan,
Kaidah yang berlaku bagi ragam lisan belum berlaku bagi ragam tulis. Materi tambahannya adalah mengenai ragam bahasa Indonesia terdapat juga ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku pada dasarnya terdapat perbedaan. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakainya sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai dengan ciri-ciri yang menyimpang dalam norma ragam baku. Penjelasan ini dipertegas lagi oleh pendapat Tasai dan Zainal Arifin bahwa ragam baku mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah kemantapan dinamis, yang kedua cendekia, dan yang ketiga seragam. Kemantapan dinamis. Kata mantap di sini diartikan sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kata rasa dibubuhi awalan pe, akan terbentuk kata perasa. Oleh karena itu, menurut kemantapan bahasa, kata rajin yang dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Dengan demikian, kalau kita berpegang pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita terima sebagai ragam bahasa yang baku. Dinamis artinya statis, tidak kaku. Bahasa kaku tidak menghendaki adanya bentuk mati. Yang kedua adalah cendekia. Ragam bahasa baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Pewujud ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar atau pernah mengenyam di pendidikan formal seperti kita yang sedang mahasiswa dalam menuntut pendidikan di perguruan tinggi ini. Hal ini dimungkinkan oleh pembinaan dan pengembangan bahasa yang lebih banyak melalui jalur pendidikan formal atau sekolah. Dan yang terakhir adalah seragam. Ragam bahasa baku selalu bersifat seragam. Artinya, pada hakikatnya proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa adalah titik-titik keseragaman. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor sosial mempengaruhi bahasa. Faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain adalah tingkat pendidikan, usia, dan tingkat ekonomi sosial. Yang pertama, ragam bahasa menurut daerah. Ragam daerah dikenal dengan nama logat atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat. Masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya. Sekurang-kurangnya oleh penutur logat ataupun orang yang tinggal di daerah pendamping logat tersebut. Semisal, saya tinggal di Wonosobo. Logat Wonosobo sedikit agak kasar, jadi orang sekitar saya, orang Banjar dapat memahaminya. Ataupun pada anak zaman sekarang, anak Jakarta, mereka cenderung memakai kata gue daripada kata aku atau saya. Yang kedua, ragam bahasa menurut sikap penutur. Mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi setiap pemakai bahasa. Ragam ini dapat disebut sebagai ragam bahasa resmi dan ragam bahasa tidak resmi. Yang ketiga, ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dapat dirinci menjadi 3 macam, yaitu 1. Berdasarkan pokok persoalannya. Yang kedua, uptrend berdasarkan media pembicaraan yang digunakan. Dan yang ketiga, berdasarkan hubungan antara pembicara. Di sini diterangkan bahwa ragam bahasa berdasarkan hubungan antar pembicara. Semisal kita dengan dosen, maka kita menggunakan bahasa yang resmi. Namun ketika kita berbicara dengan teman, kita menggunakan bahasa yang tidak resmi. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Yasmin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Feren. Baik, terima kasih Sinatra Farhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi kita semua telah mendengar penjelasan mengenai peran, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Dimulai dari pengertiannya, jenis-jenis, fungsi, serta peran. Selanjutnya kita memasuki kesimpulan dari hasil materi yang telah kami buat.
Mempelajari peran, ragam, dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting bagi kehidupan. Peranan bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. Bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa, karena bahasa merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi yang berkembang. Dengan kata lain, bahasa merupakan sarana untuk menyerap dan mengembangkan pengetahuan. Peran bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa Indonesia dan sebagai bahasa negara memiliki banyak fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, ragam bahasa muncul dari variasi bahasa menurut pemakaiannya, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Selanjutnya saya akan memberikan presentasi ini kembali kepada moderator, yaitu Sinatra Farhan Pramudito. Baik, terima kasih kepada Mbak Feren yang telah menyelesaikan presentasi dari kelompok 2 yang sangat baik sekali. Nah, sebelumnya terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah membacakan materi dengan sangat mudah dipahami, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jika terdapat kesalahan, baik tulisan maupun kesalahan perkataan, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.